Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Septiani dengan NPM 2303102300003 dari Prodi Perikanan Laut Tropis Universitas Padjadjaran Angkatan 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk merestorasi dan merehabilitasi ekosistem lamun, khususnya di perairan Pangandaran. Tonton sampai habis ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai strategi yang bisa kita lakukan untuk merestorasi lamun, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu nih, apa sih lamun itu? Nah, lamun merupakan kelompok tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang telah mengalami proses adaptasi khusus untuk dia tuh bisa tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan laut. Nah, khususnya itu di perairan dangkal yang kaya akan cahaya. Tidak seperti alga, lamun ini memiliki akar, batang, daun sejati, serta sistem reproduksi seksual yang lengkap. Nah, secara global gitu ya, ekosistem lamun ini mempunyai sekitar 60 spesies yang tersebar di berbagai wilayah tropis dan juga subtropis di dunia. Spesies ini tuh diklasifikasikan dalam dua famili utama yang terdiri dari 12 jenis. Nah, di perairan Indonesia ini sudah teridentifikasi setidaknya ada 14 jenis spesies lamun yang tersebar di kawasan pesisir dan juga kepulauan-kepulauan. Lamun ini bisa hidup dengan optimal di perairan yang dangkal, di mana lamun itu bisa mendapatkan sinar matahari dengan cukup gitu untuk mendukung proses fotosintesis dan juga proses pertumbuhannya. Tapi tidak jarang juga lamun itu ditemukan di perairan yang agak dalam, contohnya tuh lebih dari 5 meter selama dia tuh mendapatkan cahaya matahari. Nah, untuk suhu yang idealnya itu ada berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk pH-nya itu berkisar di 7,5 sampai 8,5. Untuk oksigen terlarut yaitu berada di angka 3,5 hingga 4,5, dan untuk salinitasnya itu berkisar antara 23 sampai 35 ppm. Untuk menyusun strategi konservasi ekosistem lamun, kita itu bisa menggunakan beberapa metode. Nah, metode yang saya pakai itu adalah metode analisis 5W plus 1H dan juga analisis SWOT. Nah, analisis 5W plus 1H ini digunakan untuk melihat kenapa sih lamun ini harus dikonservasi, kenapa lamun ini harus direstorasi. Nah, sementara analisis SWOT ini untuk melihat seberapa besar peluang dan juga untuk menyusun strategi apa saja ya sih yang bisa kita lakukan untuk merehabilitasi ekosistem lamun di suatu perairan. Kenapa sih lamun itu harus dikonservasi? Terdapat beberapa alasan yang mendukung diadakannya konservasi lamun. Nah, alasan-alasannya itu yang pertama, lamun itu sebagai penyeimbang ekosistem. Lamun ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebagai produsen primer dalam ekosistem laut, lamun ini menjadi sumber pakan utama bagi beberapa spesies herbivora laut seperti dugong dan juga penyu. Selain itu, lamun juga memainkan peran vital sebagai habitat utama bagi beberapa biota di lautan. Para biota di lautan ini memanfaatkan lamun sebagai lokasi pemijahan atau spawning ground, tempat mencari makan atau feeding ground, serta sebagai kawasan asuhan atau nursery ground bagi larva dan juga juvenil ikan. Struktur lamun yang rapat juga kompleks menjadikannya tempat perlindungan yang ideal bagi beberapa spesies ikan dari ancaman predator. Selain berfungsi sebagai tempat hidup atau habitat bagi beberapa biota, lamun juga memiliki fungsi untuk meredam gelombang.
di mana daun-daunnya itu dan akarnya yang kuat itu mampu memperlambat laju arus dan mengurangi kekuatan ombak sebelum mencapai pantai. Alasan yang kedua yaitu karena lamun ini menghadapi berbagai ancaman, baik itu datang dari alam maupun datang dari manusia. Nah, untuk dari alamnya itu bisa berasal dari bencana alam seperti badai tropis, gelombang pasang, juga arus laut yang kuat. Nah, faktor-faktor tersebut itu bisa merusak struktur vegetasi lamun secara fisik. Untuk dari aktivitas manusianya itu berasal dari aktivitas antropogenik, pencemaran dan juga sedimentasi turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan degradasi ekosistem lamun. Ancaman dari aktivitas manusia tidak hanya itu, ada juga dari aktivitas nelayan, karena lamun ini merupakan tempat mencari makan, tempat berlindung untuk ikan-ikan komersil yang banyak ditangkap oleh nelayan. Nah, sementara nelayan ini menggunakan alat tangkap yang destruktif, di mana itu bisa merusak vegetasi lamun, daunnya, akarnya, itu bisa rusak karena ketika menjaring ikan. Nah, selain itu ada juga aktivitas wisata bahari, di mana lamun itu kadang terinjak oleh wisatawan, juga berasal dari kapal-kapal yang bersandar, dan juga baling-baling kapal itu bisa merusak vegetasi lamun. Alasan yang ketiga yaitu populasi dan luas sebarannya itu terus menurun. Nah, secara global ekosistem padang lamun itu menghadapi tekanan yang sangat-sangat signifikan dengan tingkat kehilangan luasan mencapai 2,82% setiap tahunnya. Untuk di Indonesia, diperkirakan sekitar 30-40% dari total cakupan padang lamun telah mengalami degradasi. Alasan yang keempat yaitu lamun sebagai karbon sink di lautan. Laut ini kan memiliki peran penting dalam siklus karbon dengan kemampuannya itu yang bisa menyerap sekitar 55% karbon di atmosfer. Salah satu ekosistem yang berkontribusi signifikan dalam proses tersebut itu padang lamun, teman-teman. Nah, ekosistem lamun itu dapat menyimpan karbon hingga 83.000 meter ton per kilometer persegi yang tersimpan dalam jaringan vegetatif seperti daun, rimpang, dan juga akar. Karbon ini berasal dari proses fotosintesis di mana karbon dioksida dari atmosfer larut ke dalam air laut dan kemudian diubah serta disimpan dalam bentuk karbon anorganik terlarut. Kira-kira di mana sih tempat yang cocok untuk kita itu bisa melakukan restorasi dan rehabilitasi lamun? Salah satu tempat yang cocok untuk bisa melakukan konservasi lamun itu berada di perairan Pangandaran. Lebih spesifiknya lagi itu berada di kawasan cagar alam laut di pantai barat dan juga pantai timur. Nah, kenapa sih lokasi ini dipilih untuk melakukan konservasi lamun? Nah, secara geografis, kawasan ini tuh memiliki karakteristik topografi pesisir yang unik berupa daratan yang menjorok ke laut. Nah, sehingga sebagian besar wilayah perairannya itu terlindungi dari hempasan gelombang besar. Nah, jadi kondisi ini sangat-sangat menciptakan lingkungan laut yang relatif lebih tenang dan juga stabil, sehingga kondisi tersebut itu ideal untuk pertumbuhan dan juga kelangsungan hidup ekosistem lamun. Lalu, kapan sih waktu yang tepat untuk kita itu melakukan restorasi dan rehabilitasi lamun? Nah, waktu-waktu yang tepat itu berada saat perairan airnya itu arusnya tidak kencang. Nah, berdasarkan informasi yang saya cari di BMKG, nah periode yang ideal gitu untuk melaksanakan kegiatan konservasi lamun di pesisir Pangandaran itu pada saat musim kemarau. Nah, musim kemarau ini umumnya berlangsung dari bulan Juli sampai September. Nah, pada rentang waktu tersebut kondisi oseanografinya cenderung lebih stabil, ditandai dengan rendahnya tinggi gelombang dan juga arus lautnya itu relatif lebih tenang.
Dalam melakukan konservasi lamun tentunya kita tidak bisa melakukannya sendirian. Ada beberapa komponen yang perlu kita guide gitu untuk bekerja sama dalam melakukan konservasi lamun ini. Nah, yang pertama itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan penyusunan kebijakan strategis untuk pengelolaan kawasan konservasi. Selanjutnya yaitu ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, LSM ini berperan sebagai pelopor sekaligus fasilitator dalam kegiatan konservasi. Nah, lembaga ini seringkali menjadi penggerak awal dalam memulai inisiatif konservasi di lapangan, khususnya itu di daerah yang belum tersentuh oleh inventaris pemerintah. Yang ketiga yaitu ada akademisi. Keterlibatan akademisi ini sangat dibutuhkan dalam konservasi. Karena apa? Karena mereka itu menghasilkan data dan informasi ilmiah yang valid gitu ya, melalui kegiatan riset yang mereka lakukan. Nah, di mana hasil dari penelitian akademik mereka itu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan zonasi, dan juga pemilihan metode konservasi yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada pengelola wisata bahari. Pengelola wisata bahari ini merupakan salah satu pihak yang memiliki peran ganda. Nah, di satu sisi kegiatan wisata bahari itu dapat memberikan tekanan ekologis terhadap ekosistem lamun. Namun di sisi lain, pengelola wisata juga memiliki potensi besar dalam mendukung pelestarian jika mereka itu mampu menerapkan prinsip-prinsip ekowisata yang ramah lingkungan. Nah, yang terakhir merupakan komponen paling berpengaruh dan komponen paling besar gitu, yaitu masyarakat lokal. Nah, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, tentunya keberhasilan program konservasi lamun akan sangat-sangat sulit tercapai. Karena masyarakat lokal itu merupakan salah satu lapisan yang sering berinteraksi dengan lamun. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam melakukan konservasi lamun di perairan Pangandaran yaitu yang pertama, pendekatan melalui kearifan lokal. Salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pangandaran itu adalah larangan melaut dari malam Kamis hingga hari Jumat, serta perayaan tahunan yang dikenal sebagai Haji Laut. Pada malam Kamis hingga hari Jumat, para nelayan secara sukarela menghentikan kegiatan penangkapan ikan. Larangan ini tidak hanya bersifat spiritual, namun juga berdampak ekologis karena memberikan waktu pemulihan bagi biota, juga termasuk ekosistem lamun. Strategi yang kedua yaitu konservasi in situ di cagar alam Pangandaran. Pendekatan konservasi in situ merupakan metode pelestarian sumber daya hayati yang dilakukan langsung di habitat alaminya. Dalam upaya konservasi lamun di perairan Pangandaran, cagar alam pantai barat dan juga pantai timur merupakan tempat yang sangat cocok untuk dijadikan kawasan in situ. Nah, salah satu langkah strategis dalam penerapan konservasi in situ di kawasan cagar alam Pangandaran adalah melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dapat mencakup penetapan zona inti, pengendalian intervensi manusia, serta pemantauan ekosistem secara berkala. Strategi yang ketiga yaitu konservasi berbasis co-management. Pendekatan co-management atau pengelolaan bersama dalam konservasi padang lamun sangat direkomendasikan sebagai strategi kolaboratif yang mampu menyatukan kekuatan berbagai pemangku kepentingan. Co-management menekankan pembagian tanggung jawab, wewenang, dan pengambilan keputusan secara partisipatif antara pemerintah, masyarakat lokal, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, serta pelaku usaha wisata bahari. Salah satu aspek penting dalam penerapan co-management adalah penguatan peran primary stakeholder, yaitu kelompok yang sangat bergantung pada sumber daya setempat untuk kelangsungan hidupnya. Dalam konteks konservasi lamun di Pangandaran ini, primary stakeholder mencakup masyarakat, nelayan, pelaku ekowisata, serta komunitas pesisir yang memanfaatkan ekosistem lamun secara langsung. Keterlibatan mereka ini bukan hanya sebatas pengguna, tetapi juga sebagai pelindung ekosistem yang kehidupannya bergantung pada keberlanjutan lingkungan.
Strategi yang keempat yaitu pendekatan spasial dan zonasi. Dalam konservasi padang lamun di Pangandaran, pendekatan ini sangat penting untuk mencegah konflik antar ruang, melindungi area sensitif, serta mengarahkan pemanfaatan secara berkelanjutan. Zona dengan tutupan lamun tinggi dan keanekaragaman hayati yang signifikan dapat ditetapkan sebagai zona etik konservasi, yaitu wilayah yang sepenuhnya dilindungi dari kegiatan ekstraktif maupun wisata yang masif. Di samping itu, area lain yang masih memiliki lamun tetapi dapat dimanfaatkan secara terbatas dapat dijadikan sebagai zona pemanfaatan terbatas. Misalnya untuk edukasi, penelitian, ataupun ekowisata yang ramah lingkungan. Selanjutnya, ada juga kawasan yang telah mengalami degradasi akibat aktivitas manusia. Itu dapat dikategorikan sebagai zona rehabilitasi yang menjadi fokus kegiatan restorasi seperti transplantasi lamun menggunakan beberapa metode. Nah, penetapan zona-zona ini perlu didukung dengan data spasial seperti peta tutupan lamun, kondisi substrat, dan tingkat gangguan dari lingkungan. Zona ini merujuk pada kebijakan resmi, yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2014 tentang RZW P3K serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan kawasan konservasi perairan di Pangandaran itu seluas 38.810,15 hektar. Nah, itu dia beberapa strategi konservasi ekosistem lamun yang bisa diterapkan di perairan Pangandaran.